pasukan Belanda datang dan menembaki jalan di sepanjang Yogyakarta. Rakyat Jogja berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Penyerbuan Belanda telah sampai di bawah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari wajah dan memerintahkan Sukarjo Rusma untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Tugu Agung, Yogyakarta. Sedang sakit, sebaiknya unggulan tempo istirahat dulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Merdeka, merdeka. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerindra melawan Belanda dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. 25 April 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Turki. Suasana duka sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil menemukan pertahanan sendiri dari Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi memecah lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangmengko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Herukese yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan menggunakan mantel abu yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Turban. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Surabaya. Jenderal, kita didukung oleh Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berpikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melanturkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Sudirman kepada pihak Belanda. Benar, ini Jenderal Sudirman, ini Sudirman. Itu bukan Sudirman. Ini Sudirman. Ini Sudirman. Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Kiai, saya penasaran apa jimat Pak Kiai. Belanda sudah menghukum, tapi kok Pak Kiai tenang saja. Kamu ingin tahu, saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudu, kamu bawa ke saya berwudu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta
untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemikir bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Merdeka, merdeka. Sudirman menyampaikan pesan kepada para prajurit. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Perjuangan Jenderal Sudirman bersama TNI dan rakyat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Belanda kalah dan kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan kembali. Mulai saat itu, kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Rakyat bersyukur dan bersuka cita karena Yogyakarta kembali direbut oleh rakyat dan TNI. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 11 serbu war diskon 11 di Tokopedia sekarang. Bersama Royal Parfum Series by Soklin, ku menangkan duniaku. Dan TNI.